Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, sahabat setia Renungan Pagi Warta Insan Berpengharapan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Kristen pada hari ini. Salam sejahtera saya ucapkan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Kiranya damai dan sukacita dari Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita ada dalam segala tugas tanggung jawab panggilan dan kerja kita di hari ini, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa yang baik, yang senantiasa menolong kami dalam kehidupan kami. Bapa yang senantiasa kami puji dan kami sembah. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami, atas cinta kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah menjaga kami, melindungi kami sepanjang tidur malam kami, sehingga kami boleh bangun kembali pada pagi hari ini dengan kesehatan dan kekuatan yang baru, dengan napas dan kehidupan masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Semua ini bukan karena kuat dan hebatnya kami menjalani kehidupan kami ya Bapa, tapi semuanya semata-mata karena kasih dan kemurahan Tuhan bagi kami. Bapa yang baik, saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu ya Tuhan. Berkenanlah Tuhan mengampuni kami dari segala salah dosa kami, agar dosa dan pelanggaran kami tidak menghalangi pemberitaan firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan, jamalah hati kami, berilah kami roh hikmat dan pengertian daripada-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami agar kami tidak hanya setia membaca dan mengerti firman-Mu, tetapi lebih dari itu kami boleh taat untuk melakukan kehendak-Mu yang ada dalam firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara kekasih Tuhan, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-1 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-28. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ayat emas renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam ayatnya yang ke-27. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Kuasa Yesus yang Membebaskan. Bapak Ibu, Saudara sekalian, sahabat setia Renungan Pagi Warta Insan Berpengharapan. Pembacaan kita pada pagi hari ini kembali menceritakan tentang pelayanan Yesus yang perdana setelah ia memanggil 4 orang menjadi muridnya,
yaitu Simon, Andreas, Yakobus, dan Zebedeus. Mereka mengikuti Yesus ke rumah ibadat di Kapernaum. Di sana mereka melihatnya mengajar, bahkan melakukan mujizat, yaitu mengusir roh jahat yang merasuk salah seorang jemaat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pengajaran Yesus dan otoritasnya atas roh jahat membuat semua orang takjub. Mereka pun membandingkan dia dengan ahli-ahli Taurat dan mendapatinya penuh dengan kuasa. Itulah sebabnya banyak orang menyebarkan berita tentang Yesus ke segala penjuru di Galilea. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah dari pelayanan Yesus di Kapernaum hendak menyampaikan kepada kita dua pesan yang penting. Pada pagi hari ini, kita belajar pesan penting yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita. Pertama, Yesus adalah pribadi yang cakap mengajar dan meyakinkan banyak orang tentang kebenaran firman Allah. Kecakapan demikian tidak didasarkan semata-mata pada kefasihannya berbicara, melainkan terutama pada relasinya yang begitu erat dengan Bapa dan Roh-Nya. Pada ayat 12 dan 13 pada Injil Markus pasal 1 berkata, segera sesudah itu Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Kedekatan inilah yang membuat pengajaran Yesus memiliki kuasa dan bukan semata-mata sebuah retorika belaka. Kuasa itu juga yang membuat banyak orang menyambut ajaran Yesus sebagai sesuatu yang baru dan menyegarkan jiwa mereka. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pesan yang kedua yaitu Yesus adalah pribadi yang berkuasa. Kehadiran Yesus dan firman-Nya mampu menyingkapkan dan menghentikan aktivitas demonik atau aktivitas setan dalam diri seseorang. Oleh karena Yesus, orang yang kerasukan itu kini terbebas dari belenggu roh jahat yang menghalanginya untuk menikmati damai sejahtera dan dari pengenalan yang benar tentang Allah. Perkara demikian dapat pula terjadi dalam kehidupan kita setiap orang percaya. Oleh karena itu, sekiranya firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita supaya kita mau sungguh-sungguh menyambut kehadiran Yesus dan percaya kepada firman-Nya. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memiliki relasi yang erat dengan Allah dan setia dalam melayani Tuhan di setiap kehidupan kita? Ataukah sebaliknya, kita seringkali tidak berdaya oleh karena belenggu dari roh jahat? Pada pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari kembali mengingatkan dan mengajarkan kepada kita agar supaya kita lebih lagi memiliki hubungan atau memiliki relasi yang erat dengan Allah, memiliki hubungan yang intim dengan Yesus, agar supaya kita dapat melayaninya dan kehadiran Yesus menjadi sebuah kesaksian dalam kehidupan kita dan percaya kepada firman-Nya. Kiranya Tuhanlah yang akan memampukan kita untuk menyambut kehadiran dan firman Tuhan yang membebaskan dan memulihkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah boleh menyapa kami di kesempatan pagi ini. Terima kasih Tuhan boleh menyertai kami dan kami telah merenungkan bersama-sama kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami semua agar sekiranya kami boleh memiliki hubungan yang dekat lagi dengan Engkau. Kami boleh membangun relasi yang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dan kami boleh memiliki sebuah hubungan yang penuh keintiman dengan Allah, agar kami boleh terbebas dari segala belenggu-belenggu roh jahat. Ya Tuhan, ajarlah kami selalu untuk taat dan setia dalam iman kami kepadamu. Tolong kami agar kami tidak terpengaruh dengan berbagai hal buruk yang ada di dunia ini ya Tuhan.
melainkan kami sungguh-sungguh percaya dan beriman hanya kepadamu saja ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kuatkanlah kami selalu dengan roh-Mu yang kudus. Tuntunlah kami agar kami selalu ada di jalan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas, tanggung jawab, panggilan dan pelayanan kami. Pimpinlah dan bimbinglah kami ya Tuhan, agar semua yang kami kerjakan pada hari ini dapat menyenangkan dan memuliakan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami datang kembali berdoa untuk setiap kami yang boleh setia menikmati kebenaran firman Tuhan dalam renungan pagi ini ya Bapa. Ya Tuhan, memberkati kami. Tuhan melihat kami dengan segala pergumulan hidup kami. Kami yang saat ini sedang bergumul dengan segala sakit penyakit, kiranya Tuhan menolong kami, menjamah kami dan menyembuhkan kami ya Allah. Terima kasih Bapa. Kami yang sedang bergumul dengan pekerjaan, Tuhan menolong kami untuk mendapatkan pekerjaan. Kami yang bergumul dalam studi-studi kami ya Tuhan, untuk penyelesaian tugas-tugas studi kami, Tuhan menolong kami dalam setiap studi kami, memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan studi kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami tercinta, bangsa Indonesia, bagi seluruh pemerintah kami dari pusat hingga daerah-daerah. Tuhan memberkati, Tuhan melimpahkan hikmat dan marifat kepada mereka, agar mereka senantiasa ada di jalan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami di mana saja di seluruh pelosok negeri ini yang mengalami bencana alam. Kiranya Tuhan menolong mereka, Tuhan memberikan kenyamanan, kedamaian dan sukacita dalam hati mereka. Ya Bapa, jauhkanlah kiranya kami semua dari segala mara bahaya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh gereja-gereja Tuhan di seluruh pelosok negeri ini dan di muka bumi ini ya Tuhan. Tuhan memberkati para hamba-hamba Tuhan yang melayani, anak-anak Tuhan yang bersaksi tentang kebenaran Tuhan, Engkau menyertai mereka. Jauhkanlah kami semua daripada segala macam godaan iblis yang bisa saja merampas kehidupan kami ya Allah. Tolong kami ya Tuhan. Kami percayakan segala hidup dan pergumulan kami ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu ya Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menggenggam kami dan memimpin kami untuk masuk ke dalam segala rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami di dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus, adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami doa agung yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya yang kudus dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus dan penghiburannya menyertai kita semua dari sekarang ini dan terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat beraktivitas di hari ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Shalom.